memang benar demikian, ada over pampering, ada pemanjaan berlebihan yang mengakibatkan tersangka M ini tidak punya kemandirian baik secara finansial, secara sosial dan juga mungkin kematangan psikologisnya tanda tanya, maka sah sudah barangkali ini faktor utama dari 5 faktor tadi yang paling dominan mempengaruhi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan tindakan penganiayaan itu. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara dengan saya Balkis Manisang. 1 jam ke depan kita akan masih bahas bagaimana sikap beringas Mario Dandi ini, bertanyakan apakah ini karena salah urus. Kasus yang sudah berjalan mungkin lebih dari sepekan ya, ini juga membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Siapa yang salah dan apa yang salah? Apakah kita harus menaruh spotlight itu kepada orang tua atau ke lingkungan atau bagaimana? Saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa hadir di malam hari ini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Ibu Sri, apa kabar? Kabar baik, selamat malam semuanya. Baik, lalu kemudian di sebelah kanannya ada Mbak Irma Gustiana, psikolog kita malam hari ini. Mbak Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Balkis. Terima kasih Mbak Irma, dan di sebelah kiri saya juga ada Mbak Monica Margaret, kriminolog yang sudah hadir. Mbak Monica, apa kabar? Baik Mbak Balkis, semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Insya Allah, mudah-mudahan Terima kita kasih. sehat semua. Untuk membahas malam hari ini juga kita sudah kedatangan pakar parenting Mbak Hanifah Hasna. Saya panggil Mbak Iva. Mbak Iva, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sebelum kita jauh membahas sikap beringas yang masih membuat kita prihatin dan mungkin kalau istilahnya anak sekarang membengongkan gitu ya, sampai terbengong-bengong melihat apa yang terjadi sepekan ini. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Nama Mario Dandi sontak menjadi terkenal. Bukan karena prestasinya, tapi karena tindakannya menganiaya David, siswa SMA berusia 17 tahun. Mario diduga bersama teman-temannya menganiaya merekam kekerasan terhadap David. Gaya hidup Mario pun menjadi sorotan. Mario yang merupakan anak pejabat Ditjen Pajak dianggap dimanjakan dengan berbagai fasilitas kemewahan. Sikap arogannya diduga menjadi pemicu tingkah lakunya yang brutal. Apakah memang terjadi salah pola asuh terhadap Mario Dandi? Mendapat keistimewaan hidup dari usia yang sangat belia. Mungkin salah satu yang kita lihat dari kehidupan seorang Mario seperti itu, dan saat ini ia sedang mempertanggungjawabkan proses atas apa yang dilakukan. Saya mau ke Ibu Sri dulu. Ibu Sri ini di unit PPA sudah belasan tahun ya, jadi tahu betul menghadapi anak-anak seperti ini dalam proses peradilan dan pengadilan juga. Ibu Sri melihat kasus ini, apa yang ingin diutarakan terlebih dahulu? Silakan. Pertama-tama pada kesempatan yang khusus ini barangkali mari kita sama-sama menyampaikan support doa untuk doa dan rasa simpati yang mendalam untuk Ananda David. Ya. Semoga segera mendapat anugerah Amin. penyembuhan dan pemulihan, dan juga tak lupa kita support juga kepada kedua orang tuanya yang meskipun dalam suasana yang sangat menyedihkan, tapi beliau-beliau masih menampilkan perilaku yang patut diteladani melalui kesabaran dan kedewasaannya dalam menyikapi kasus ini. Ini juga menjadi teladan yang baik gitu ya. Harmoni sosial tetap berlangsung dengan baik meskipun kasus ini. Dan doa kita juga mungkin untuk para tenaga medis dan para medis, para dokter yang mengerjakannya, semoga yang pasti mereka pasti mengerahkan potensi terbaiknya. Itu yang kita. Terima kasih TV One mengangkat kasus ini dari sisi yang berbeda menurut saya. Kita melihat tidak kalau soal hukum menghukum sudah terjadi meskipun masih bersifat sosial. Sanksi hukum secara pidana juga tidak bisa dihindarkan sekalipun judul tulisan ini seolah-olah pola asuh. Asuh dan apa segala yang menjadi pemicu atau yang menjadi awal itu tidak tetap menjadi bagian yang tidak dinafikan oleh para pengambil keputusan dalam hal ini adalah hakim. Tapi kasus ini satu hal yang memberikan pelajaran kepada kita para kaum perempuan, terutamanya ibu ini kan paling dekat sama anak ya. Satu kesimpulan yang pertama adalah bahwa kedewasaan secara biologis, kedewasaan secara sisi usia itu ternyata tidak paralel dengan kemampuan mengenali, kemampuan mengidentifikasi risiko, kemampuan untuk menilai perbuatan-perbuatannya, sehingga
kita melihat ini di luar nalar, terutama di hati-hati kita para perempuan, kok bisa seperti itu? Itu pertanyaan yang saya juga mencoba mencari informasi bagaimana cerita kronologinya. Memang kasus ini pasti persoalannya kompleks. Betul. Untuk pribadi pelaku ya. Pribadi pelaku, mengapa dari kelompok itu dengan tenang menceritakan itu sebelum kejadian, tidak ada upaya satupun di antara mereka, itu bukan satu orang doang ya, ada 3 orang, itu tidak saling mencegah. Ini menjadi barangkali ini pertanyaan kita dari perspektif parenting ya, dari psikologis juga, ini gejala apa yang terjadi. Nah kalau bicara soal hukum, satu hal yang pasti bahwa persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak atau oleh anak orang dewasa, Mario ini walaupun usia 21 perilakunya kan sangat tidak 21 ya, sangat tidak 21. Kenapa dia dengan mudah, dengan entengnya melakukan? Barangkali ini satu hal yang saya ingin mengatakan bahwa kasus kekerasan seperti ini tidak memiliki ruang privilege atau ruang eksklusif. Ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada keluarga apa saja. Maka itulah yang membuat saya menghargai pertemuan malam ini, karena ini bisa terjadi di semua tempat. Ternyata benar, bahkan foto video ini menjadi inspirasi bagi kalangan di luar. Nah, barangkali kalau boleh kita beretrospeksi ke diri masing-masing, acap kali orang tua itu terobsesi untuk, apalagi di era yang kompetitif sekarang ya, terobsesi untuk anaknya dicerdaskan secara intelektual, kecerdasan sekolah, dari kelas menuju ke ekstrakurikuler, les, akhirnya anak diperlakukan secara mekanik. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia sosial yang juga memiliki asa dan sebagainya, sehingga kecerdasan spiritualitasnya, kecerdasan intelektualitasnya tidak diikuti dengan kecerdasan emosional dia, kecerdasan spiritualitas kita dia. Nah ini menjadi menyedihkan, maka menurut saya, jujur saya menjadikan ini sebagai potret untuk ke dalam ya, ke keluarga saya, ke lingkungan saya, untuk apa? Ini sungguh menyedihkan. Tapi terkait persoalan hukum itu semua akan dilihat secara kompleks. Nah yang menyedihkan lagi adalah ada upaya untuk menyembunyikan fakta dan sebagainya. Ini justru ini memperkeruh suasana dan membuat hakim nanti menilai lebih tidak baik gitu ya. Kita akan jauh lagi nanti soal hukum ya yang akan berada di dalam situasi ini. Saya mau ke Mbak Irma dulu. Saya mau tahu sisi psikologis siapa sih saat ini yang sedang di ujung tanduk justru di kacamatanya Mbak Irma. Jadi kalau kita lihat kasus ini itu kan memang seperti gunung es ya. Itu kan banyak banget yang terjadi di bawah. Nah kalau kita lihat yang sekarang, sisi psikologis siapa yang paling berdampak itu banyak ya. Yang pertama sudah pasti korban itu sendiri, kemudian pelaku yang tidak hanya satu dan beberapa, orang tua korban, kemudian orang tua pelaku, dan kita masyarakat ya. Karena kalau kita masyarakat itu bisa mengalami yang namanya secondary trauma itu. Kita yang melihat dan menyaksikan itu bisa merasakan ketakutan ya terkait sama pergaulan sosial anak kita ya. Dan yang paling menjadi PR adalah tadi bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan ini refleksi dari kita memberikan pengasuhan sehingga anak-anak kita nanti ini memiliki kesejahteraan dan kematangan emosional sesuai dengan usianya. Ya tadi kan seperti Bu Sri katakan usia 21. Tapi kematangan emosinya rasanya jauh ya. Dan balik lagi, saya sangat sepakat bahwa sebagai orang tua kita harus benar-benar punya in charge lebih terhadap kematangan emosi anak. Karena ini menjadi fondasi awal mereka dalam hal pergaulan sosial, empati. Kemudian tadi menghindari mereka memiliki ciri kepribadian sadis. Ya karena kalau saya lihat nih Mbak Balkis ada beberapa ciri kepribadian sadistis yang memang terlihat pada pola kepribadian dari Mario gitu ya. Tapi ini juga perlu untuk investigasi mendalam ya, artinya kok bisa sih setega itu melakukan, ada ciri dan sesudahnya bisa
terlihat tanpa penyesalan ya. Ya. Dan satu lagi yang penting karena kita sekarang ada di era media sosial, kenapa kok anak remaja saat ini begitu bisa arogan, hidupnya hedonis, flexing sana sini. Karena media sosial itu dianggap sebagai panggung keistimewaan bagi mereka untuk menunjukkan aktualisasi diri. Karena jangan-jangan orang tuanya itu pertama mengabaikan, kedua terlalu memanjakan. Jadi bisa dua gitu ya. Jadi orang tuanya mungkin terlalu sibuk sehingga kurang tuh didikan yang terkait dengan kematangan emosional. Mana yang boleh dan nggak boleh dia nggak paham. Akhirnya membentuk dia menjadi orang dewasa yang ternyata kekanak-kanakan, agresif, impulsif, sadis, dan juga bisa arogan. Oke, gitu. jadi kehadiran orang tua justru jadi hanya Sangat. fasilitas saja ya. Oke, betul. ini menarik kepribadian. Tadi saya quote sadistis yang di quote oleh Mbak Irma. Saya mau pasti cross check juga nih dari kriminolog Mbak Monica dan tentu dari pakar parenting ya ada Mbak Iva. Bagaimana melihat ini sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih membahas soal kasus penganiayaan yang dilakukan dan sikap beringas Mario Dandi ini dipertanyakan ya, akibat salah apa ini? Salah urus, salah lingkungan, atau salah apa yang kita sedang bahas di sini? Saya mau ke Mbak Monica melihat video yang beredar di sosial media 2 menit sekian, saya juga nggak ikut untuk melihat itu ya, itu baru beberapa detik sudah saya skip gitu karena itu terlalu sadis. Kita quoting dari Mbak Irma tadi ada perlakuan sadisme yang dilakukan oleh seorang Mario. Mengapa bisa anak 20-21 tahun bisa melakukan hal itu, dan saya quote juga di dalam video yang memang sudah beredar juga di pemberitaan bahwa dia di dalam video itu dia mengatakan bahwa saya tidak takut jika anak orang itu sampai hilang nyawanya. Bisa seperti itu? Iya. Kalau tadi Mbak Balkis merasa mungkin sensitivitasnya ngelihat rekaman videonya sadis banget gitu ya. Kalau saya untungnya saya bisa gitu ya. Melihat durasi isi dari video tersebut ya memang kalau dibilang di atasnya sadis mungkin apa bahasanya gitu ya Mbak ya. Nah di sini kita melihat bahwa sebenarnya di dalam kriminologi memang dijelasin kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi gitu. Pasti ada penyebabnya. Itu yang mau kita lihat dulu. Pada dasarnya kalau kita lihat di sini perilaku yang dilakukan oleh Mario. Kita udah bisa sebut Mario ya walaupun sebenarnya kayaknya masih M ya. Ya. Oke. Artinya kenapa sih dia bisa sampai begitu? Itu yang dipertanyakan semua pihak mungkin. Sekarang masyarakat semua bertanya seperti itu. Kenapa? Ada apa sih ini? Ini salah di mana? Tadi pertanyaan Mbak Balkis juga mungkin pertanyaan ibu-ibu yang lain juga gitu ya. Lantas kita melihat bahwa ternyata ada pengendalian sosial kejahatan yang tidak berjalan di sini Mbak. Siapa saja agen-agen pengendalian sosial kejahatan yang seharusnya bisa mencegah agar si Mario tidak menjadi pelaku kekerasan sebenarnya banyak. Dan itu butuh jangka waktu yang lama. Misalnya dari ketika dia usia-usia sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah atasnya pertamanya. Ya, itu berarti ada rekaman-rekaman atau ada visual kekerasan yang mungkin dia lihat sendiri atau dia alami sendiri. Sehingga dia bisa bereaksi melakukan kekerasan seperti itu. Itu yang pertama. Artinya sekolah di sini nih ternyata gagal gitu ya. Memberikan misalnya pendidikan terkait dengan anak-anak tidak boleh untuk melakukan kekerasan dan segala macam. Atau mungkin kurang mengawasi ketika misalnya di sekolah gitu ya. Nah akhirnya mungkin timbul nih kelompok anak-anak yang tidak bisa misalnya diatur oleh sekolah, bahasanya gitu ya Mbak ya, yang tidak bisa diatur oleh sekolah, mereka punya kelompok sendiri. Akhirnya mereka menentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Mereka nggak suka gitu ya. Mereka punya nilai-nilai solidaritas lah, misalnya ciri mereka sendiri atau tipe mereka sendiri yang identik dengan melakukan kekerasan. Misalnya seperti itu. Yang kedua siapa agen pengendali sosial kejahatan yang seharusnya berperan adalah keluarga. Ya, ketika anak di dalam kriminologi dijelasin unraveling delinquency itu menjelaskan ketika anak kurang mendapatkan disiplin dari ayah, khususnya untuk anak laki-laki,
akan menyebabkan anak cenderung menjadi, kalau sebelum kita sebut sebagai pelaku kejahatan, delinquen. Ya, ketika anak kurang atau jauh atau tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari ibu, gitu ya. Dia tidak menyalahkan hanya satu pihak, ayah, tapi juga ibu, maka anak juga bisa cenderung melakukan aksi kekerasan atau menjadi delinquen. Lantas ketika tidak ada pengawasan dari orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan ibu, bahkan sangat mungkin akhirnya anak menjadi pelaku kekerasan atau delinquen. Nah, kenapa itu semua terjadi? Itu tadi ya, kalau kita lihat dari status sosial, semuanya penyebabnya adalah faktor sosial budaya. Status sosial si anak merasa bahwa selama ini mungkin ya ayah dan ibunya adalah keluarga yang berada, dipandang oleh masyarakat misalnya, pejabat publik misalnya. Dan mungkin orang tuanya selama ini menunjukkan keistimewaan yang mereka punya. Membiasakan itu menjadi habitual gitu ya? Bisa jadi, karena kayaknya nggak mungkin ya orang tua nggak tahu gitu, oh anaknya pakai kendaraan mewah-mewah, dibiarin aja di tengah jalan. Kalau orang tuanya tidak, ya udahlah pakai aja gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Ketika ada, aduh udahlah janganlah pakai kendaraan mewah-mewah misalnya, seharusnya itu bisa gitu ya mengurangi anak jauh dari sifat. Katakan itu faktornya, tapi level sadismenya, Nah, Mbak Monica yang saya level penasaran, sadismenya ini kenapa bisa sampai hit itu level begitu? Level sadismenya ini saya rasa memang bukan hanya sekedar satu kali atau satu masalah saja. Yang Jadi terjadi. maksudnya dia pernah melakukan ini kalau Mbak Monica lihat sebelumnya? Sadismenya itu mungkin sebelum ke dia akhirnya menjadi pelaku, mungkin ada hasutan, ada apa? Provokasi yang akhirnya ya usia-usia segini kan usia lagi pengen apa, ini gue loh gitu, ini gue loh gitu, dan sadismenya itu merasa aduh kok kayaknya lo macem-macem nih sama gue nih, gue ini orang berada loh gitu, gue ini keluarga gue begini, jadi lo jangan macem-macem sama gue gitu. Kalaupun ternyata dia pasti, saya rasa dia pasti udah tahu siapa kok si korban. Tapi dari video yang Mbak Monica bisa saksikan sampai habis gitu ya? Iya. Level sadisme seperti itu apakah terkesannya pertama kali dia lakukan langsung bisa sesadis itu, atau sebelumnya dia sudah terbiasa melakukan kekerasan-kekerasan? Kalau level sadis seperti itu biasanya mungkin saat itu terjadi pertama kali sadisnya seperti itu, tapi ada kumpulan-kumpulan kekerasan yang pernah dia lakukan juga gitu ya. Mungkin sadismenya memuncaknya pada saat itu, tapi dia sudah terbiasa dengan ya level sadis, mungkin ada level sadis 0, 1, 2, 3, scale-nya gitu ya. Berakumulasi. Berakumulasi. Karena memang pastinya dia mempelajari hal itu, Mbak. Dia melihat aksi kekerasan seperti itu sehingga dia mampu untuk melakukan itu. Mempelajari hal itu dari mana, Mbak Iva? Seorang Mario bisa mempelajari hal itu. Ini penting sekali. Dari mana? Dari mana dia belajar ya? Ternyata kalau kita hubungkan dengan pengasuhan, harusnya anak kan belajar dari orang tua ya. Tapi ternyata anak-anak itu sekarang belajarnya dari 4 sisi, 4 hal. Yang pertama memang pengasuhan. Kalau pengasuhan jelas dari orang tua, dari bapak dan dari ibu. Seperti yang Mbak Monica tadi sampaikan, ketika bapaknya tidak memberikan kedisiplinan, anak akan merasa longgar. Atau bapaknya sudah memberikan kedisiplinan, tapi ibunya suka menyela atau apa sih Mbak namanya? Melakukan pembelaan. Jangan kasihan gitu. Apalagi ini anak satu-satunya, apalagi anak orang kaya gitu ya. Sehingga si anak ini merasa bahwa kalau dapat aturan dari sini bisa ditawar di sebelah sini. Nah, dari situ saja sudah kelihatan bahwa anak ini tidak bisa belajar aturan dari rumah. Yang kedua adalah dari sekolah. Sekolah itu apakah mampu membuat seorang siswa atau semua siswa itu punya karakter yang baik. Selanjutnya adalah peer groupnya seperti apa. Karena pemilihan peer group itu sangat-sangat penting. Sementara anak-anak ketika usia remaja, aturan yang dikeluarkan oleh orang tua itu dibentur-benturkan dengan teman-temannya. Di keluargaku seperti ini, di temanku enggak. Akhirnya mereka mencari aturan yang paling longgar dan paling menguntungkan mereka. Dan proses belajar yang paling akhir adalah media sosial. Bukan media sosial, media. Dari media itu kan macam-macam ya. Kalau TV kayaknya sekarang yang nonton cuman kita doang ya acara ini ya. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari yang lain-lain, bisa dari baca ataupun film.
dan games yang mengandung kekerasan. Dan mereka belajar dari situ. Sementara mereka tidak diajarkan bagaimana cara mengendalikan diri. Padahal cara pengendalian diri itu adalah cara-cara hidup yang paling utama. Oke. Ya kan? Ketika anak tidak bisa mengendalikan diri, emosinya akan cepat terpancing. Jadi nggak ada istilah atau nggak ada proses antara berpikir, memilih, memutuskan dan ambil konsekuensi. Nggak sampai ke situ. Jadi ketika dia mendengar, dia langsung, oh aku harus menghajar. Pikirannya adalah aku sakit hati, aku menjadi korban. Jadi seolah-olah dia awalnya menjadi korban. Sehingga aku harus menampilkan kearogansianku untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aku mampu melindungi wanitaku. Ya kan? Kemudian setelah berpikir dia pilih. Dipilihnya dengan cara apa? Ya dengan cara kekerasan. Karena apa? Mungkin dia tidak punya cara lain untuk mengalahkan lawannya. Akhirnya diputuskan, saya lanjutkan ya. Akhirnya berpikir, memilih, memutuskan, diputuskan. Ya udah kita eksekusi di mana. Proses selanjutnya mengambil konsekuensi ini belum sampai. Sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun secara kehidupan setiap hari mungkin sudah ada pembiasaan bahwa kita ini adalah orang dengan strata sosial yang tinggi. Kita punya sumber daya, baik sumber daya finansial maupun harta yang lain, bahkan kedudukan atau bahkan kedudukan. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan, dia sudah tahu bakal lepas dari itu semua. Itu yang membuat dia tidak memikirkan konsekuensi atau tidak pernah diajarkan konsekuensi. Saya tarik sedikit tadi Mbak Eva bilang soal dia yang serba punya nih, dia ada di strata sosial yang sangat tinggi begitu ya. Yang kita biasanya tahu kekerasan itu ada di, mohon maaf, tempat tinggal kumuh begitu ya, pemukiman padat, mungkin di terminal dan lain-lain, tapi tidak terjadi di kasus ini. Ini sangat 180 derajat. Jadi itu juga salah satu faktor yang membuat dia merasa punya kuasa untuk mengambil hak hidup orang. Iya betul. Jadi saya boleh nyontek ya, tahun 2012 itu ada tim peneliti dari University of California yang mempublikasikan riset berjudul Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior. Yang itu dilakukan kepada para pengendara mobil mewah. Dan mereka itu lebih sering melanggar aturan. Karena mereka merasa bahwa semua bisa dibayar dengan uang. Semua bisa dibeli dengan uang. Semua bisa dibeli. Jadi langgar semua aturan. Dilanggar semuanya. Beda dengan orang-orang bermobil kecil yang harganya murah. Mereka mau melakukan pelanggaran mikir-mikir karena ditilang pun harus bayar. Gitu loh. Itu kan yang membuat mereka jadi berpikir. Tapi dari situ kita jadi bisa melihat ya, berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi itu adalah awal dari anak hidup. Bijaksana, jadi segala dewasa, sesuatu itu ketika anak berpikir sampai konsekuensi, sangat mustahil atau mungkin sedikit kemungkinan dia akan melakukan kejahatan. Jadi menurut Mbak Eva saat ini pada saat melakukan tidak memikir sampai tidak titik sempat konsekuensi. Berpikir itu. Tidak sampai ke titik konsekuensi. Oke, ini menarik sekali. Jadi kita juga penasaran niatan yang dibaca oleh misalkan Ibu Sri dan Mbak Irma ya soal bagaimana ketika di video yang 2 menit itu ya Mbak Monica, saya klarifikasi bahwa apakah benar perkataan saya tidak takut bahkan jika ada nyawa seorang anak yang hilang karena apa yang saya lakukan. Itu buah dari sebuah ketidakcerdasan emosional atau memang benar-benar tadi saking memiliki segalanya, langgar semua aturan, berani melakukan apapun meskipun dia masih 20 tahun. Sesaat lagi ya Mbak Irma dan Ibu Sri ya, kita tahan dulu, tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda kembali di Perempuan Bicara. Kita masih menyingkap sikap beringas dari seorang Mario Dandi ya. Ini yang mesti dipertanyakan, mungkin apa yang bisa dilihat tadi soal level sadisme yang dilakukan, apakah ini pertama kali dia lakukan terhadap orang begitu yang mungkin di bawahnya begitu ya, atau tidak berdaya. Bagaimana Ibu Sri melihat dan saya mau ke Bu Sri dulu deh, bagaimana melihatnya? Dalam penanganan kasus ini Mbak Balkis bisa saya informasikan bahwa Polri tidak bekerja seorang diri, tapi Polri mengerahkan scientific investigation dengan melibatkan para pakar, bukan hanya dari kriminolog tapi juga dari Asosiasi Psikologi Forensik. Mengapa hal ini diperlukan? Karena Polri itu tidak hanya bekerja di level penindakan, tetapi bekerja di level preventif sampai represif. Nah ini informasi pada tataran represif menjadi informasi bagi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya preventif
Maka Polri dalam kesempatan ini perlu berjejaring dengan para pakar. Karena para pakar inilah yang akan nanti menjadikan temuan-temuan ini untuk semakin memantapkan ilmu pengetahuan bahwa perbuatan-perbuatan ini seperti ini. Barangkali nanti akan ada dampak kasus ini akan menjadi informasi barangkali bagi kurikulum kita dan sebagainya. Karena ini bahaya sekali kalau kita lihat ya. Ini ya tetap kalau saya aliran fungsional ya, tetap melihat ini punya fungsi yang baik untuk hal-hal yang lebih konstruktif ke depan. Nah, terkait dengan kasus ini, apakah hal yang dia lakukan ini merupakan akumulatif dari perbuatan-perbuatan yang dulu terjadi pembiaran, tidak pernah ada langkah korektif actionnya dari orang tua, dari lingkungan. Itu semua akan dilakukan kajian secara ilmiah. Jadi kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi di balik mekanisme psikologis yang bersangkutan. Ini akan dipelajari secara siapa saja teman mainnya, lalu bagaimana. Nanti saya meyakini bahwa Polri mempelajari kasus ini tidak sama sekali bahwa ada dalam under pressure sosial, enggak. Polisi akan benar-benar hati-hati, profesional, karena tidak hanya kasus ini, karena penegakan hukum ini harus dilihat sejauh mana kemanfaatannya bagi pihak-pihak yang terlibat, bagi lingkungan sosial itu. Jadi percayalah, saya meyakini karena saya lihat adik-adik saya yang menangani kasus ini bahkan sudah ditarik ke Polda. Sudah ditarik ke Polda karena apa? Tadi untuk melihat kasus ini, karena Polri itu memang bergerak di ranah yang saya bilang dari PM. Jadi apa yang diperoleh di penegakan hukum ini akan menjadi informasi pihak kepolisian, akan menjadi informasi bagi teman-teman para pakar, expert untuk apa ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Jadi kita tidak hanya terfokus pada perbuatan Mario ini, tetapi perbuatan Mario ini apa sebab akibat, kausalitasnya di mana, mulainya dari umur berapa sampai ke sini. Barangkali ini juga bagi kita ibu-ibu, saya calon nenek ya, artinya ini bisa menyampaikan kepada betapa pola asuh itu menjadi begitu penting, begitu dominan, karena keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk mendiseminasikan, menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan. Ini kan aneh, anak seusia begitu kok tidak ada rasa empati sama sekali, baik dalam verbal, apalagi perilaku. Aduh, biasanya orang bisa kasar dari aspek verbal, tapi belum tentu perilaku. Ini kok bisa sejalan, kok bisa, siapa yang bisa menjelaskan perilaku ini? Makanya pertanyaan yang wajar, jangan-jangan ini akumulatif dari pembiaran-pembiaran sebelumnya. Tapi kita tidak boleh sekali lagi untuk bersangka-sangka, biarkan teman-teman kita para expert, para ahli di bidangnya untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif, dan itu menjadi bahan bagi yang mulia hakim untuk memutuskan apa yang terbaik untuk korban, terbaik untuk pelaku, terbaik untuk lingkungan sosial. Sebelum saya lanjut ke Ibu Sri soal hukuman, saya mau ke Mbak Irma dulu, karena mengingat di video itu ya, ini kita salah satu yang kita lihat adalah semua tidak ada yang mencegah, semua yang ada di situ tidak ada yang mencegah kejadian itu berhenti paling tidak atau apapun. Mbak Irma melihatnya ini tiga-tiganya dalam level atau frekuensi yang sama tadi ya, anak-anak yang dalam posisi identik ini yang atau karena memang pressure juga dari pelaku takut gitu ya, atau tadi posisi memang anak-anak yang punya privilege dan merasa berkuasa. Oke, jadi ini kan adalah sekumpulan anak-anak yang usianya sebenarnya masih dalam kategori remaja, Mbak Balkis. Ya, untuk M sendiri secara biologis itu masih remaja akhir. Nah, kalau kita bicara biologis, perkembangan otak anak remaja akhir itu memang matangnya nanti di usia sekitar 23 dan 25 sampai sekitar itu. Nah, selama itu memang harus ada fungsi pengawasan, pembinaan, disiplin, pola komunikasi yang positif untuk bisa membuat si otaknya bekerja dengan matang. Sehingga dia bisa menilai resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa terjadi ketika dia melanggar aturan. Ya, karena kalau kita bicara mengenai karakter, kepribadian, kematangan emosional, itu kan 20% adalah sifat secara genetik, 80% itu adalah lingkungan sosial. Salah satunya bagaimana si anak diasuh, di mana
dia main, kemudian apa yang dia lihat, dia tonton, bagaimana kontrol sosial tadi itu ada dan berfungsi atau tidak. Nah, si sekelompok anak-anak remaja ini yang bisa kita bilang, ya bisa saja memang ada yang sangat mendominasi sehingga membuat yang lain takut, tidak berdaya dan secara emosional juga tidak mampu berpikir saat itu apa yang harus saya lakukan. Jadi terbawa ke grup suasana, ya action grup gitu ya? peer groupnya. Peer group action, Ya. Lalu mungkin saja pelaku ini sebelum-sebelumnya memang sudah pernah melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi misal seperti bullying ya, mungkin saja ya kan dia bisa melakukan itu. Nah, sekelompok teman ini ya tadi ada yang namanya konformitas gitu ya. Jadi kalau gue nggak ikutan gue nggak keren gitu. Jadi gue ikutan aja deh biar Apapun keren. subjeknya. Yes, betul. Dan balik lagi anak remaja itu kalau egonya sedikit tersakiti, maka yang dia lakukan kebanyakan adalah dia fight. Dia akan melawan. Ya, contohnya dengan kita nih, anak-anak remaja yang bersama kita, dia pasti rebel, ngelawan. Nah, apalagi yang seperti ini, ada unsur saya ingin menunjukkan kekuasaan saya kepada mereka yang selevel dengan saya. Gitu. Terima kasih Mbak Irma, saya mau langsung tanya berarti. Saya mau kasih lihat satu screenshot dari apa yang dikatakan mungkin oleh banyak publik juga nih soal generasi strawberry. Ya, Mario Dandi disebut sebagai generasi strawberry karena privilege ayahnya. Apa sih mungkin Mbak Iva yang bisa dijelaskan dari generasi strawberry ini? Dan memang benar nggak sih Mario dan teman-temannya ini ya sebagai pelaku ya adalah generasi strawberry? Sepertinya ya anak-anak zaman sekarang generasi strawberry semua. Ya. Oh wow. Karena gini, saya melihat orang boleh dianalogi nggak maksudnya apa? Mungkin ada yang belum mengerti mungkin. Kalau kita melihat dulu strawberry itu apa sih? Buah yang cantik, warnanya bagus, mengkilat, menggiurkan gitu ya. Tapi sekali jatuh, hancur, remuk, bonyok. Berarti kan ketahanan dirinya itu kurang. Ketahanan diri kurang itu karena apa? Apakah karena terlalu disayang sama orang tua? Sementara kita lihat lagi tuh, habis ngeliat anaknya, lihat orang tuanya dong. Orang tua zaman sekarang siap gak jadi orang tua? Kesiapan menjadi orang tua ini yang menghasilkan anak-anak yang tangguh. Anak zaman sekarang gak tangguh. Karena sekali melakukan kekerasan, sekali melakukan kesalahan, orang tuanya maju loh. Gak usah jauh-jauh, anaknya disenggol dikit, wah anak saya korban bully. Dilaporin. Dan anak ketika orang tuanya datang, dia merasa ini loh orang tuaku, ini loh aku dibela. Sehingga mereka tidak punya ketahanan diri untuk menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Kalau dulu zaman kita ada temanmu nakal, ya hadapi. Gimana caranya kamu menghadapi orang culas? Gimana caranya menghadapi orang kasar? Sehingga anak menjadi tahu, oh ternyata begini ya hidup ya. Karena hidup selanjutnya isinya adalah solusi. Kalau mau dibikin 5, yang keempat 5 solusi juga gitu loh. Jadi ketika anak tidak terbiasa mencari solusi, yang dia pikirkan adalah bagaimana cara menyelesaikan saat ini dengan kondisi emosiku yang seperti ini, nanti akan nyebokin bahasa kasarnya orang tuaku. Semua akan beres. Jadi posisi orang tua serba salah dong? Posisi orang tua serba salah, begini. Serba salah karena dia tidak mempersiapkan diri menjadi orang tua. Yang kedua, ketika anaknya hancur, dia juga yang repot. Gitu. Terus biasanya orang tua ketika anaknya sudah hancur, yang disalahkan adalah orang lain. Temannya, peer groupnya tadi, sekolah yang tidak bisa mendidik, atau media. Padahal nomor 1 dalam pengasuhan itu, pembentukan anak itu adalah orang tua. Gitu loh. Yang 3 tadi hanya unsur tambahan. Ketika anak beres di rumah, beres juga di mana-mana. Bahkan ketika anak sekarang gini, ada beberapa orang tua yang komunikasinya bagus nih sama anak. Maksudnya ada komunikasi, ada obrolan. Tetapi dia toxic positivity. Harusnya kamu bersyukur dong, kamu itu udah punya loh fasilitas seperti ini. Padahal anak belum menyampaikan apa permasalahan dia. Sehingga rasa yang ada di dalam dadanya gak selesai. Selesainya gimana? Membuli temannya. Karena belum beres perasaannya. Artinya orang tua sendiri belum mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anaknya. Karena harus mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anaknya. Karena gak beres gitu. Terima kasih Mbak Ivana. Mbak Monik nih menarik ya yang dibedah oleh Mbak Iva nih.
apa adanya. Ini yang harus kita kasih transparansi seperti ini. Harus keluar dari zona nyaman bahwa parenting bukan soal ada di depan anak, apapun kesalahan anak, begitu Mbak Eva ya. Nah, bisa nggak kemudian seorang anak itu berubah nih dari seorang Mario menjadi Mario yang lebih baik nanti dengan kondisi sudah melewati seperti ini? Bisa nggak kalau sisi profilingnya? Kalau memang lingkungan sosial di sekitarnya mau dan support untuk merubah si anak bertingkah laku menjadi baik kembali, bisa. Oke. Bisa. Tapi proses correctionnya panjang. Betul. Baik. Betul. Karena nanti kan akan ada lagi misalnya penyesuaian diri dulu dong dari sang anak. Seperti apa. Belum lagi misalnya orang tuanya menghadapi stigma, label. Mampukah orang tuanya untuk tetap bisa memfokuskan meretreatment mungkin ya bahasanya kembali anak agar siap gitu ya untuk menghadapi labeling dan stigma dari tengah-tengah masyarakat kita gitu. Baik, baik.